yang udah-udah setelah pelaksanaan acara Serang Fair memang pada bilang bahwa anjir ini acara pemerintahan kok bisa kayak gini gitu. Ya maksudnya disayangkan banget gitu, antusias dari masyarakatnya sendiri sudah mau untuk datang, udah ada effort juga buat datang, tetapi ternyata venue-nya belum memadai ya. Berarti kan itu kan akan menjadi PR pemerintah ke depannya. Ke depannya apa Untuk selanjutnya? menyediakan ya ke depannya dong. Bukan selanjutnya. Kalau semoga aja. selanjutnya kan udah ganti. Iya. Ataupun masih. Oh. Kita kan nggak tahu 2024. Bener. Ya kan? Karena jujur Kota Serang Fair itu dipersiapkan sangat amat mepet. Benar. Berapa hari? Wah, ini gila sih. Kalau bisa dihitung hari, ketok palu untuk rapatnya itu adalah 1 Agustus. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Momen-momen Bondolan. Istilah Jawa. Anjing gue udah bener dinyanyiin bundulan mulu. Anjing ya. Tapi emang keren, Ple. Siren. Iya. Setelah dikukuhannya sebagai bendahara Betul. influencer. mantap. Ya, Kenapa lu sebutin di sini? Bukan anjing emang. sudah menjadi bagian dari influencer. Sekali. Sebentar lagi jadi bendahara Pelni situ ya. Sekalian aja. Kata hostil gue bendarain. Enggak, itu BUMN. Oh iya beda ya. Oke kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Serang Fair Fair. Kota Serang Fair. 2023. Kota Serang Fair. Oh, Kota beda. Serang Fair. Serang Fair sama Kota Serang Fair. Kita lagi nge-branding Kota. bahwa Kota Serang Fair. Oke. Oh kalau Serang dong takutnya kabupaten Betul, ya. betul. Oh iya iya iya. Gitu. Nah, Kota Serang Fair ini yang diadain pada tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus. tuh 23 sampai 27 dan kebetulan kemarin juga Gelas Kosong Mengisi acara ya? Ya, di Mantap. acara tersebut. Kita pakai Pantesan. Isbanban. Isbanban ya. di talk show-nya ya. Di talk show-nya. Pantesan gitu, agak-agak nggak asing gitu, sering lihat di baliho gitu kan, nih muka-muka ini nih. Sampai muter balik. Sampai muter balik apa? Nikmati. Oh, nikmati. Nyala. Oh, ini copot. Dah. Iya, jadi si Yopi itu sampai muter balik kemana Ple ya? Kota Serang Fair. Satset. Kota Serang Fair. Iya, iya, jingle itu emang keren loh menurut Iya, gue iya. itu. Iya, iya, jinglenya iya. Jingle ya. Jinglenya keren, maksudnya easy listening lah. Easy listening banget. Nah, kita perkenalin dulu nih, kira-kira siapa nih yang datang kali ini? Gua Hadi, panggilannya emang Hadi aja. Gua sekarang dinas di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan. Nah, kebetulan adalah leading sektor pelaksanaan Kota Serang Fair 2023. Emang tiap tahun di dinas kita sih sebenarnya. Oh, jadi si dinas apa tadi nama dinasnya? Dinkop UKM Perindag. Dinkop UKM Perindak ini dijadikan dipercayai untuk mengelola Serang Fair ini. Ya, karena kan sebenarnya Kota Serang Fair ini adalah expo-nya kita gitu. Kota Serang gitu, produk-produk unggulan Kota Serang ditampilkan gitu. Cuman dikemasnya memang saat ini ya cukup berbeda dari tahun-tahun kemarin gitu. Oh. Apa sih yang membedakan tahun ini sama tahun kemarin itu? Lebih mantap Meriah lah. ya? Iya, lebih meriah lah gitu. Banyak KPI yang memang harus kita gapai gitu dari pelaksanaan Kota Serang Fair. Yang pertama adalah jumlah target pengunjung dan yang kedua adalah jumlah perputaran transaksi selama event. Oh, berarti memang di setiap tahunnya itu selalu ada anggaran buat Kota Serang Fair ini ya sebenarnya? Iya, betul. Dan itu jumlahnya semua sama? Dan jumlahnya sama, kebetulan aja gitu. Kebetulan jumlahnya sama dan memang cuman konsepnya aja sekarang yang berbeda. Berbeda. Bungkusannya. Oh. Dananya sama.
Sama. Itu mengikuti inflasi gitu. Harusnya. Harusnya mengikuti inflasi ya. Naik terus ya harusnya. Naik, cuman Oh. secara anggaran waduh. Sekedap. Jadi lu ini di Serang Fair sendiri bertugas sebagai ketua pelaksana? Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena Terus? memang dari kepala dinas sampai bawah semua sama, setara semuanya. Nggak ada jabatan, nggak ada apa. Yang penting kita ini panitia yang melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kebetulan kalau gua tupoksinya adalah sosial media iya, sponsorship iya, gitu. Oh, mua-mua. Iya, terus yang ngontak-ngontak talent, artis dan lain-lain iya. LO artis juga iya, pokoknya dihajar. Oh, yang ngontek gelas kosong berarti ya? Iya. Tuh, lu di kontak berarti ya? Mas Plancer beda emang. Influencer Serang masa Iya, sih gokil. nggak diundang, bener. Nah, lu penasaran kan? Ini ada video recap dari Kota Serang Fair. Ya. Nah, tuh barusan videonya keren banget kan. Jadi emang unik ya, Ya. sekarang ini ya. Iya. Apa yang bikin unik? Nah, sebenarnya kita ini ingin mendeklar bahwa alasannya sih sebenarnya simple. Bahwa Kota Serang Fair ini adalah acara pemerintah yang memang bungkusannya tidak seperti dengan acara pemerintah pada umumnya gitu. Jadi bungkusannya kalau kata Pak Kadis saya sih sebagai Nama. Pak Wahyu Nur Jamil. Iya. Oh, Pak Wahyu yang Iya. kemarin itu Yang kesini tuh kemarin. ya. Iya, yang kesini juga. Beliau memang penggagas, pengkonsep, kita yang di bawahnya cuman eksekutor gitu. Dia bilang, gua mau acara Kota Serang Fair ini adalah acara pemerintah yang seakan-akan dibungkus sesuai dengan acaranya swasta. Gitu. Oke. Sebenarnya patokannya coba lo tiru tuh BCF gitu. Karena kan BCF acara event yang memang luar biasa lah di Kota Serang. Supaya Kota Serang Fair ini adalah menjadi trademarknya acara pemerintah untuk kedepannya gitu. Bahwa bungkusannya minimal seperti ini nih gitu. Dari segi publikasinya, dari segi konsep acaranya dan lain-lain. Memang beliau sangat visioner gitu. Dan memang out of the box sih menurut gua gitu. Dan memang secara yang udah setelah pelaksanaan acara Serang Fair memang pada bilang bahwa anjir ini acara pemerintahan kok bisa kayak gini gitu. Nah itu sih sebenarnya kebanggaannya gitu. Oke. Bahwasannya kan biasanya ya pemerintahannya jadul, apa-apa sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Nah, kalau kita ya di Kota Serang Fair memang kreativitasnya memang harus benar-benar diuji di situ. Oke. Gitu. Oh, makanya ada gelas kosong ya kemarin ya? Oh, jelas. Spencer. Jelas. Tapi banyak netizen yang mengeluhkan soal Kota Serang Fair ini ya. Gue sempat lihat beberapa postingan dan sempat baca-baca juga dari komentar-komentar, ternyata itu karena memang masanya yang membludak dan venue-nya tidak mencakupi masa itu. Akhirnya desak-desakan, sekarang banyak copet juga segala macam. Nah itu sudah bisa diprediksi nggak itu waktu itu, Pak? Acara itu? Nah, sebenarnya ini acara kalau bisa dibilang mepet, sangat mepet gitu ya. Sehingga kalau misalkan memang kalau dari segi venue, alun-alun itu adalah sebenarnya bukan tempat venue gitu. Iya. Venue tempat konser bukan. Iya, ruang terbuka hijau ya. Harusnya mah ruang terbuka hijau gitu. Memang ya, otokritik juga buat pemerintah yang memang harusnya karena Kota Serang ini harusnya menjadi kota kreatif ya, yang mana event-event udah mulai banyak di sini dan keren-keren gitu ya. Ya harusnya harus punya public space-nya ya. Iya, harusnya benar harus punya venue khusus untuk event-event gitu. Sehingga kemarin antusias pengunjung sangat meludak, hampir 9.000 10.000 per harinya. Dan sedangkan kapasitas itu berapa kapasitasnya? Kapasitas sih sebenarnya kalau enaknya ya, enaknya di kisaran 6.000 7.000 lah itu.
6.000 7.000 ya untuk karena kan kita layoutnya sebagian dipakai dengan pameran ya. Iya. Gitu. Jadi enaknya segitu. Tapi antusias warga wah sangat luar biasa gitu kan. Karena masyarakat juga mungkin kangen dengan keadaan konser yang benar-benar apa ya? Ada gitu ya. Kadang-kadang publikasinya doang di hari hanya cancel gitu Iya, kan. ada. Dan ini gratis juga karena memang konsepnya adalah pesta rakyat gitu. Jadi sangat diwajarkan untuk penonton itu bisa membludak gitu. Cuman memang saking bludaknya kita aja bingung gitu, pusing anjir banyak banget ini. Bahkan sampai ada yang udah nggak bisa Hari masuk. pertama iya. Udah mau masuk dia udah nggak bisa lagi. Pokoknya mah dari jam abis maghrib lah. Habis maghrib ya. Udah Abis mulai maghrib tuh udah crowded lah. Udah mulai. Suasana itu. Ya maksudnya disayangkan banget gitu, antusias dari masyarakatnya sendiri sudah Iya. mau untuk datang, udah ada effort juga buat datang, tetapi ternyata venue-nya belum memadai ya. Belum memadai. Berarti kan itu kan akan menjadi PR pemerintah ke depannya. Kedepannya apa Untuk selanjutnya? menyediakan ya ke depannya dong. Bukan selanjutnya. Kalau Ya, semoga aja. selanjutnya, ya selanjutnya kan udah ganti. Iya. Ataupun masih. Oh. Kita kan nggak tahu 2024. Bener. Ya kan? Iya iya. Bener, Ya, itu venue kan tuh menjadi PR. PR. Bukan cuma untuk kita sebagai penyelenggara Kota Serang Fair ya, tapi banyak event bang. Event di Kota Serang ini banyak banget yang membutuhkan venue gitu, gua lihat ya. Iya. Ya kita juga butuh venue ya. Hmm. Mau ada event kan Pak Yopi ya? Venue kita di sini juga cukup. Nah, tapi uniknya Serang Fair ini memang konsepnya itu seperti apa sih? Nah, Apakah kekinian, apakah apa Gen Z atau apa gitu? kalau kita bisa bilang Kota Serang Fair ini adalah pengennya ya, kita menginfluence-nya sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan, gua briefing juga sama teman-teman, ayo kita lihat dari BCF, Pesta Pora kita lihat, terus kita lihat juga apa sih namanya? Gelas kosong anniversary. Gelas kosong anniversary tentunya. Kenapa bukan begitu anjing? Ngantuk gua. Iya. Synchronize gitu secara publikasi dan lain-lain gitu. Cuman memang kita nih pengen ke depannya mah sebenarnya arahnya ya setidaknya menjadi little-nya Jakarta Fair lah gitu. Oh, light-nya ya. Iya, light-nya gitu. Ya, untuk ke depan mungkin KPI-nya mungkin bisa ditambah harinya jadi 2 minggu gitu kan, nggak ada yang tahu. Tapi nggak gitu. bisa niruin Jakarta Fair. Jakarta Fair nggak masuk. Nggak masuk ya. Kota Serang Fair masuk. Ya kan little lit-nya. Oh, kalau Lita gimana jadinya? Lead-nya. Jakarta Lit Fair. Asyum, Iya, ya kan? Jadi memang secara konsep pergabungan itu aja gitu. Oke. Ya bungkusannya memang sebisa mungkin kita menjangkau milenial, Gen Z gitu. Karena publikasi kita juga terhitung oke lah. Karena jujur Kota Serang Fair itu dipersiapkan sangat amat mepet. Benar. Berapa hari? Wah ini gila sih. Kalau bisa dihitung hari, ketok palu untuk rapatnya itu adalah 1 Agustus. Oh, 1 22 ya? 22 hari. 22 hari. 22 hari. 22 hari. 3 minggu lah. Iya, Iya. untuk prepare acara kayak gitu. Iya, untuk acara sebesar itu mepet sangat gitu. Dibilang mepet, tapi kan mepet itu adalah satuan untuk waktu ya, bukan untuk kinerja gitu. Iya, iya, Jadi iya. ya kita waktunya mepet, kinerjanya aja yang harus dikali 2, dikali 3 gitu. Kita juga panitia minimal itu jam 2 malam baru beres. Oh, cukup itu dengan kali 3-nya cukup. Cukup. Bisa dikali 500 biar lebih besar kan tenaganya ya kan. Iya Nggak, dong. jam kerjanya. Oh, jam kerjanya nggak cukup Iya. ya kalau 500 Jadi ya. pagi ketemu pagi gitu ya. Oh. Emang capek tapi ya seru gitu karena memang kita ingin membawa keseruan ini untuk masyarakat Kota Serang. Dan Setidaknya ada kebetulan- perubahan lah ya. Iya. Dan setidaknya masyarakat tuh menunggu, oh Kota Serang Fair ini tahun depan ada apa lagi gitu. Sedangkan memang saya lahir di sini, besar di sini, dan saya sangat kemarin-kemarin sangat tidak menunggu sih ada mana ada yang Kota Serang Fair gitu. Karena memang boring aja kalau menurut saya. Oh, mungkin terbungkusnya masih belum bagus gitu. Iya, gitu. Jadi menyebabkan keboringan sama audiensnya. Iya. Oh. Kalau ya kita berkaca dari panitia ya mungkin
apa sih kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya ya kita perbaiki di tahun ini gitu. Mungkin nggak gara-gara tidak merangkul ekonomi kreatif di Serang. Kalau itu sih ya sebenarnya kita ini saya Pak Wahyu Nur Jamil, kadis saya memang sering nongkrong lah sama ekonomi kreatif gitu kan. Jadi agak berbeda nih. Ya. Ya tahun-tahun sebelumnya itu mungkin nggak? Gara-gara mungkin kurang nongkrong sama pelaku-pelaku ekonomi kreatif gitu, mungkin nggak? Ya bisa aja. Bisa aja ya? Bisa aja. Oh. Nah, ya bisa aja. Dan kebetulan sih sebenarnya kalau dari Bisa segi jadi, event, Bisa jadi. gua tuh ya memang anak event dulunya gitu. Oh, jadi nama bapaknya event. Oh, bukan. Tadi bilang anak event. Enggak, emang di akte kelahirannya event aja namanya. Asuh. Iya, jadi ternyata memang Hadi ini selain ASN ternyata stand up komedian ya. Komika. Komika. Comica. Dulu. Emang sekarang agak? Sekarang baru mau comeback lagi. Comeback Udah extreme. 5 tahun lah enggak stand up. Oh, 5 tahun disedot. Vakum kan? Ya vakum. Sedot ya dong, Bener, bener dong. bener. Bener dong. Masuk, ya. masuk. Iya. Masuk. Tapi Iya, ya iya. memang stand up comedy itu membawa kreativitas kita lebih maju lah gitu. Oke, ya ya. Dari segi ya minimal dari segi tongkrongan juga ya anak muda, Anak muda. gitu kan. Ya nggak baperan Iya. gitu kan. Iya. Tapi Umin itu udah tua deh kayaknya. Oh iya Umi. Kayaknya ya, kayaknya. Karena namanya baheula kan. Dulu kan, Dulu Umin banget dia, dulu. Kayaknya bapaknya. Bapaknya itu yang stand up kayaknya. Nggak, tapi di Kota Serang Fair ini boleh nggak lu spill sedikit kira-kira itu anggaran habis berapa sih? Anggaran kan terbuka ya sebenarnya. Anggaran dari APBD itu kita tuh hanya sekitar 500 juta. Anggaran dari APBD. APBD, memang program Kota Serang Fair tahun ini anggarannya 500 juta dan itu Oke. belum dipotong pajak. Oke. Potong pajak sekitar 4,5. 430 sekian lah gitu. Oh, iya. Oh, 80 juta. Iya, 70. 11%. Iya. 11%. Nah, untuk realisasinya itu si Kota Serang Fair ini memakan RAB berapa? Wah, kalau bisa dihitung mah kayaknya 1 M juga. Loh. Bisa. 1 M. Iya, dan Berarti produk- nombok dong. Iya dong. Nah, itu dia. Ah. Kita kan banyak dibantu oleh sponsorship dari BRI Insurance, SRC, SRTC, Inotech, Bank BJB, Bank Indonesia. Makasih banget. Itu adalah nyawa kami. Kalau tidak, kami boncos. Oh, berarti Gitu. dari semua sponsorship itu sudah mencakupi RAB di acara Kota Serang Fair kemarin. Iya, alhamdulillah. Dan akhirnya nggak boncos tuh. Ya, alhamdulillahnya nggak boncos lah. Gokil, Ya bisa dilihat lah. Keren. Dari produksiannya memang tenda kita yang indoor aja kan gede banget kan. Belum lagi sekat-sekat untuk pelaku UMKM-nya, tenda Sarnafilnet ya. Iya. Terus lagi belum lagi kita ada Guestar, Iya. kita ada panggung segede itu, lighting, produksiannya banyak lah gitu. Tapi yang paling keren tuh di dalam gua kemarin lihat ada ini loh, apa namanya, clothing. Ada Skylight ya, iya Mm-mm. benar. Wah itu, Itu keren banget tahu bajunya. wah gila sih itu. Keren. Gila keren Skylight. banget itu, Ple. Skylight itu emang keren banget. Gue Skylight, tahu hatinya dia. Skylight emang terbaik lah. Terbaik memang. Gokil, VIP gokil. tempatnya Iya. juga di situ. Keren, AC-nya keren. juga 1 kalau nggak salah ya. Iya. Enak banget lah itu ya tempatnya. Bener, Di Skylight itu. Skylight. Tapi lu berarti kemarin ngundang Soulja, ada Bondan, Iya. ada siapa lagi? Masya, Masya. and the Bear, Aldi. and the Saya juga. Bear, Aldi Taher. Aldi Taher, Iya. terus Diskri juga. Diskri ya kan. Nah, itu memang sudah lu riset bakal rame nih masanya di Serang atau wah ini yang lagi ada aja, karena kan lu bilang mepet loh. Iya. 21 hari untuk lu booking artis itu sulit loh. Bener. Sulit. Iya, nah itu gimana tuh? Iya, jadi mayoritas yang gua undang itu adalah orang-orang yang udah gua kenal sebelumnya. Oh, berarti lu CS Soulja, CS, CS-nya Bondan. Bondan gua udah sama Serang Fair sama Kota Serang Fair udah berarti
ketiga kali gua ngundang Bondan. Oh. Bondan, terus Masya juga sebelum dia X Factor gua udah temenan di IG gitu Oke. kan. Nah, terus kalau di Diskri memang artis lokal yang gila lah, itu keren banget. Terus kalau Aldi Taher aja yang gak gue kenal, itu siapa gitu, gue ngerti. Tapi kok bisa dapat jadwalnya dalam waktu 21 hari? Iya, jadi kan gue ada opsi 5 hari nih. Jadi pas gue ngontak, Bang, gue ada 5 hari nih, 23 sampai tanggal 27, mana yang lo kosong gitu. Dan setiap artis gue gituin. Hindia gue gituin, nggak bisa. Changcuters gue ituin, nggak bisa. Padi, nggak bisa. Terus apalagi ya, Project Pop. Terus Fish gue undang juga nggak bisa penuh. Wah banyak lah. Gelas List-list. kosong band kok nggak lu undang? Oh iya, gelas kosong kan kosong waktunya terus. Oh, ada gelas kosong Apa band ya? Ada ya? Lebih enak dengerin Fishman sih. Banyak sih sebenarnya listnya. Bahkan gue nyesel banget gak bisa ngambil Phil Koplo. Kalau ada Phil Koplo kayaknya. Oh, itu Lebih nggak keren dapat lagi ya? jadwalnya. Nggak dapet. Oke. Berarti sayang. formasi yang kemarin mah yang bisa. Yang bisa, yang available. Bahkan Solja itu hamin seminggu itu. Baru info. Baru oke, gue main gitu. Gitu. Oh iya. Berarti tahun depan mah dipersiapkan secara matang nih. Ya, kalau misalkan dikasih waktu preparingnya 3 bulan aja, kayaknya akan jauh lebih matang. Berarti bisa Konsep. ngundang The Beatles. Jangan dong. featuring, Mahal ya? Oh iya mahal. featuring biar murah. Featuring sama Michael Jackson. Oh iya. Mahal Murah. sama lah dia. Oh, mahal ya? Iya. Jangan. Gak enak. Kota Serang Fair ini. Anjing bengek gua. Minum dulu, minum biar Minum, enak. Minum bang. Tiki memang terbaik. Berarti kan ini kan berbicara tentang jumlah penonton kemarin Iya. kan. Itu kalau di total selama 5 hari. event itu ada berapa puluh penonton? Selama 5 10.000 hari penonton itu, kita ada di sekitar 53.500 lebih lah. Sehari. 5 hari. 5 hari. Oh, 5 Lima hari itu hari, 53.000 53.000 pengunjung. Iya, dan memang itu sudah mencapai KPI kita di proposal itu, target memang 10.000 per hari. Oh, iya. Dan ada juga nilai transaksi yang memang itu menjadi laporan kita. Nah, berapa itu nilai transaksi perputaran uang Nilai di situ? transaksi selama Kota Serang Fair itu selama 5 hari 9,7 miliar. 9,7. Itu belum termasuk PO dan para reseller yang bergabung. Untuk para UMKM yang di dalam, yang di luar tuh makanan, Iya. ada properti juga kan kita ya, ada booth properti juga. Nah, itu Ada mobil juga. ada mobil juga gitu. Itu selama 5 hari itu 9,7 miliar. M. Enggak, takutnya itu mah satu rumah harga 9,7 Enggak, M. Oh, rumahnya enggak. Rumahnya yang 400-an juta. Oh, kirain gitu ya. rumahnya harga 9,7 M selesai. Ya, beres ya. Kayaknya yang rumah 400 laku 10. Tapi yang gue bingung itu di sana itu pas mau makan, ini kok semua siput semua. Nah, itu kenapa bisa begitu tuh? Iya, memang balik lagi ya. Itu adalah perihal waktu aja sebenarnya. Oh. Persiapan ya. Persiapannya mepet banget. Jadi yang ada aja di hubble. ya, kalau misalkan yang tenan luar memang itu adalah urusan IO ya, sebagai penambah yang tadi biar nggak boncos. Oh, iya, Iya, makanya iya. mereka itu tenan itu yang di luar itu berbayar. Dengan yang tenda itu kan full gratis, yang di dalam itu kan Iya. memang itu di cover oleh APBD gitu. Dan memang karena waktunya mepet banget, ya udah yang ada aja. Yang harusnya mah konsepnya kita kurasi dulu. Tapi setelah flyer itu muncul, itu yang waiting list memang banyak banget, hampir 100 lebih. Oh. Yang waiting list pengen dagang di situ Iya. gitu, pengen jualan Pengen di masuk situ situ. gitu. Ya cuman nggak bisa juga karena keterbatasan lahan. Oh, berarti agak menyesal juga langsung di-approve awal-awal ya. Ya. Penting uang masuk dulu. Udah ACC lagi ternyata banyak yang ngantri. Gimana lagi? Banyak Gimana yang lagi? Iya, tapi Iya. memang luar biasa lah gitu antusias masyarakat. Ya memang crowded banget lah. Iya, kalau di Tapi emang unik sih Kota Serang Fair ini. Saya juga sebenarnya dari awal, kan gue yang megang sosmednya, gue yang ngedesain, gue yang publikasi. Nah, itu memang ketika kita reminder penonton
misalkan besok ada Solja misalkan, atau hari ini ada Solja, hari ini ada Bondan gitu. Tapi gue posting di hari yang sama. Nah, ketika gue posting, jebret dalam waktu 4-5 jam itu penonton udah 80.000 tuh yang nge-view. 80.000, 90.000. Dan memang malamnya rame tuh. Wah, rame. Gua ngelihat antusias Bondan tinggi ya. Antusias Bondan tinggi. Makanya di situ gua nge-reminder followers bahwa malam ini ada Bondan, itu gua hamin 2 jam. Gua 3 jam gitu. Dan itu memang jebret langsung 60.000 yang nge-view gitu. Jadi agak-agak nahan juga supaya penonton nggak terlalu membludak banget. Tapi ya memang nggak bisa ditahan. Iya. Karena memang faktor venue tadi juga ya. Iya. Yang antusiasnya udah banyak, tapi venue-nya masih belum memadai gitu. Itu sangat-sangat disayangkan sekali ya. Oke, kita punya sesi Agree to Disagree. Nah, kita ada nih sesi Agree to Disagree. Jadi setuju atau tidak setuju ya. Lu tinggal jawab. Setuju. Kalau setuju, kenapa alasannya? Kalau nggak setuju, kenapa alasannya? Gitu. Oke. Setuju atau tidak setuju? Agree or disagree? Ya, Indonesia itu udah Inggrisnya. Itu mah doang. Agree to disagree. Setuju atau tidak setuju? Kota Serang sudah mulai dicap banyak orang bahwa event di Kota Serang itu bobrok. Setuju. Kenapa? Karena memang beberapa bulan sebelum acara Kota Serang Fair ini kan menjadi gambaran ya. Gua ngelihat memang secara pelaksanaan ada yang cancel gitu kan. Terus ada juga yang kabur, ada juga yang acaranya rame, acaranya sukses, tapi ada banyak yang dijolimi gitu kan, para investor gitu. Cuman ya memang sebenarnya ya itu menjadi pembelajaran aja gitu. Ya bisa jadi para IO yang baru mau mencoba nih ya, bisa ngeliat lah bahwasannya sekelas pemerintahan aja bisa gitu. Dengan waktu yang mepet, dengan anggaran yang terbatas, dengan biaya produksi yang besar, kita bisa menjalankan dengan baik gitu ya. Semoga dengan adanya Kota Serang Fair ini bisa membawa kebaikan nama bagi Kota Serang, terutama di mata sponsor, kan itu penting. Gitu. Ya, banyak sponsornya sudah tidak percaya karena banyak banget event-event di Kota Serang ini yang terlihatnya bagus ternyata di dalamnya bobrok ya. Iya betul. Dan terutama kepada para masyarakat sih, penonton gitu kan. Penonton juga jadi nggak percaya gitu kan. Ya sekarang ya semoga aja ke depan eventnya bisa berjalan dengan baik, dengan semuanya happy. Nah buat happy, penonton nih, pokoknya nanti kalau misalnya ada Geko Entertainment ada acara, jangan sampai nggak percaya ya nggak? Harus percaya. Iya dong. Iyalah. Masa nggak percaya? Kita aja dijolimin mulu. Insya Allah amanah. Nih yang kedua nih. Bisaan ya. Nahnya. Jadi ketahuan tuh kat-kat ya. Jadi gitu. Emang tadi dikat? Iya. Jelas lah dikat. Ngalir aja. Gitu. Ya kan? Nih setuju atau tidak setuju Bang? Bahwa event itu harus mengeluarkan dana yang besar. Setuju. Karena memang event itu biaya produksinya memang besar banget. Makanya IO itu harus pinter-pinter untuk merancang anggaran sebaik mungkin. Kalau bisa pengeluaran dikecilin gitu. Tetapi tidak mengganggu kenyamanan penonton gitu kan. Tidak mengganggu kenyamanan artisnya gitu. Memang setuju sih. Gitu. Tapi kan ini akan menjadi dua mata pisau menurut gua. Iya. Kenapa gua bilang dijadikan dua mata pisau gini? Ketika misalnya CEO ini mengadakan event, jika dia ingin ngepres budget, otomatis ekosistem pelaku ekonomi kreatif di sini akan diturunin rate-nya. Nah, itu akan menimbulkan polemik nggak sih kira-kira? Ya sebenarnya ngepres budget tuh nggak harus ngepres dananya sih sebenarnya.
cuman memaksimalkan dana yang ada aja. Oh, berarti bukan nurunin budget talent Iya. gitu. Jadi kalau misalkan budgetnya segini, ya dapatnya si ini, ya udah itu aja gitu. Oh, jadi misalnya ke talent A budgetnya misalnya 3 juta, oh nggak sesuai budget mending Iya, ganti. mending ganti. Daripada nurunin budgetnya. Iya. Kecuali Oke. memang kalau misalkan si talent tersebut nggak bermasalah. Oh, nggak bermasalah, itu mah aman-aman Iya, aja, karena memang benar. kan si talent juga ada yang namanya, oh gue lagi promo nih, ya nggak Iya. masalah Ah, gitu kan. Entah itu komunitas atau apa. Iya, gitu. Oh, berarti memang kalau misalnya sudah ada rate, mendingan cari yang lain ya? Iya, kayak misalkan gua awalannya jujur gua pengen tip X. Pak Wahyu Nur Jamil tuh kadis gua pengen tip X. Karena budgetnya kegedean, wah Pak nggak bisa Pak tip X. Kita ambil Soljah aja. Oke Soljah kata dia. Oke. Gitu. Ya. Berarti pembelajaran juga sih buat ke depan misalnya. Kadang kan ada ya, kita berusaha untuk menghargai talent lokal, ya kan? Ada yang begini nih bahasanya. Kita berusaha untuk menghargai talent lokal, ternyata si talent lokal ini ngasih rate-nya terlalu tinggi. Iya. Akhirnya dioperlah ke yang lain. Adalah polemik, perdebatan kok lokal dibelakangin segala macem. Kan sering terjadi ya kayak gitu ya. Iya, pengalaman kayaknya. Terus ada juga talent lokal yang rate-nya misalnya 500.000, gara-gara tahu korporasi jadi 1,5 juta. Ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Nggak masalah itu ya. Kalau ada duitnya mah Selama ada ada duitnya duitnya, kan, ya selama duitnya ya. Selama deal to dealnya bagus. Betul. Oke. Kayak misalkan contoh, gua mau kita sepakat bahwa misalnya harus ada artis lokal yang nasional. Nah, awalan oke, Budi Doremi ini gitu kan. Budi Doremi pas dikontak ternyata budgetnya kemahalan. Berapa? 80 apa ya? Oh, kisaran segitulah ya. Kisaran segitu, 80 juta. Hmm. Terus akhirnya kita, wah, sebenarnya di malam minggu itu adalah malam pertaruhan. Oke. Malam minggu tanggal 26 Agustus gue masih ingat, itu adalah malam pertaruhan gua, karena gua yang ngatur rundown. Karena di lapangan sebelah di sana ada mahal ini. Oh, I Bentrok. see. Ada mahal ini. Iya, iya, bentrok. iya. Tapi Iya. dengan oh ya udah mahal ini. Tapi bukan bentrok kali itu menurut gua. nggak bentrok. Itu mah memang sudah Memang punya pasaran masing-masing gitu ya. Masing-masing aja gitu. Terus? Cuman ya memang secara penyelenggaraan kan gua ada target nih. Oh ya. Sana ada target, gua ada target Iya, gitu iya. kan. Jadi ya kebagi gitu Iya, ya. jadi ada rasa was-was lah Oke. gitu. Cuman gua paling happy kalau misalkan bilang secara 5 hari itu gua paling happy di malam minggu di Masya itu. Oh, and the bear. Bearnya Masya. gua siap kok jadi bearnya serius. Masya itu gua happy banget ternyata anjir rame banget gitu. Iya, Gak iya, expect gua sebenarnya. Oh. Tapi ternyata memang Masya keren secara pembawaan, dia ke fansnya juga oke. Dia humble plus dia soundcheck juga dia sendiri. Jadi pas soundcheck tuh siang-siang tuh penonton rame tuh. Oh iya, mulai pada Udah ada yang foto-foto. Iya, kirain udah mulai gitu kan. Kalau gue cuma ngeliatin dari kejauhan aja sih. Tadi soundcheck. Lihat dari kejauhan. Dia mah lagi ngehayal kekasih gelap. Gue punya bini, nggak boleh gitu. Ya, Tapi lo kayak- nonton nggak? Lo nonton Kota Serang Fair hari keberapa aja? Ya semua gue tonton. Semua? gue, apalagi Solja. Lo paling happy Solja? Iya, gue emang suka Solja. Oh iya. Gue suka Solja serius. Karena Gua dulu pas pensi SMA itu gue juga dijejelinnya Solja. Oh iya. Jadi ngefans banget. Nah, gue pas Bondan itu nggak sempet nonton. Karena pas gue liat anjing ngebludak banget. Parah. Parah. Gue Parah. makanya akhirnya gue nggak bisa dapet Parah. tuh kesempatan itu. Iya. Itu juga apa sih yang membuat gua di hari terakhir Bondan dan padet banget. Ya kesenangan ada, Iya. tapi was-was juga ada. Juga gitu. ada. Cuman ya memang alhamdulillahnya jadi masyarakat Kota Serang netizen itu harus bisa membedakan nih antara ribut sama joget mosing. Harus bisa dibedakan itu. Yang ada tuh memang joget mosing tuh ya joget aja gitu. Cuman agak-agak Ekstrim. riuh aja ya ekstrim gitu. Tapi bukan berarti itu keributan. Toh beres acara bubar dengan aman-aman aja gitu. Jadi akhirnya panitia juga senang, penonton juga
banyak sih komplainan-komplainan yang kita nggak bisa untuk memperbaiki di tahun depan. Banyak. Salah satunya adalah, Min, penontonnya pada bau kelek katanya. Waduh, ya mau gimana? Masa nanti di sosmed gua kasih rules penonton wajib pakai Rexona. Nah, tapi Rexona. ada event yang kayak gitu ada. Ada ya? Ada. Jadi rulesnya harus pakai Rexona, parfum atau Iya. deodoran Wangi ya? gitu. Ada bener. Gue pernah lihat itu. Enggak, karena memang endorse-nya Pakai Fox Parfum, ada punya teman gua. wangi, parfum biasanya. Iya ya, gitu. harusnya brand itu bisa masuk ke situ ya. Iya, bener. Min, kita akan sounding gitu ya. Kita akan sounding ke penonton semua. Jadi yang datang ke acara ini wajib wangi. Kalau mau wangi minimal pakai ini gitu. Iya, bener. Dapet deh tuh ya Iya, kan. bener. Iya, bener. Brand awareness. Mantap. tuh. Iya, bener. Tahun Emang depan lah. gagasan Rexona sih. siap-siap. Nggak, tapi itu juga yang saking kreditnya ya, itu yang akhirnya kita sebagai Medpal atau Gelas Kosong tidak sempat untuk wawancara tuh Iya. sama Iya. apa sih namanya, gue starnya. Iya. Karena saking kreditnya itu kemarin gue juga udah ada sempat pengen ke backstage, udah diokein lah untuk Iya. gua ke backstage itu. Iya. Cuma memang guanya nggak bisa ngakses ke backstage. Karena ya komnya waktu itu bener-bener pas Soju itu padet Iya, banget, gua nggak bisa lewat, bahkan aduh, gua bilang anjir, Gue gokil juga nih. desek-desekan waktu itu di situ kan. Enggak, lu nggak datang. Gue dateng ya. Enggak Oh. datang. Kokom yang Iya. tai. Iya. Rame banget, parah emang di hari pertama. Saking ramenya, kepala dinas gua Pak Wahyu Nur Jamil tuh jagain barikade di depan. Kepala dinas tuh Kepala dinas loh. mau-mauan gitu. Wah, gila lah pokoknya. Nggak ada lah kayaknya. Wah, Karena kepala dinas itu menikmati itu dia. Iya. Ya. Iya. Gue lihat tuh pas Soju Pak Wahyu ngeliatin aja. Iya. Iya. Iya aja. Ngasih minum ke penonton, Iya. gitu, jaga barikade. Dia juga was-was gitu. juga lah gitu, Benar. tapi keren lah. Tapi memang benar di kepanitiaan ini tidak ada jabatan, tidak ada apa. Yang penting semua sama, kita menjalani tupoksi yang sudah diberikan dengan baik, ya udah gas gitu. Nah, lu sebenarnya punya keresahan nggak sih untuk Ya. Kota Serang ini? Keresahan ya? Mm. Keresahan sih ya tentunya ada lah gitu. Cuman kan keresahan itu coba gua untuk memperbaiki, karena gua kan sekarang lagi ada di pemerintahan ya. Ya salah satunya sebagai ASN di pemerintah Kota Serang. Nah, salah satu yang mungkin keresahan gua itu adalah Kota Serang Fair yang tidak membekas gitu kan. Oh, belum berkesan Belum gitu. berkesan gitu. Nah, sekarang udah mulai diperbaiki dengan gua turut ada di dalamnya, dan alhamdulillah lah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Walaupun masih banyak kekurangan, tetapi kekurangan itu akan kita evaluasi gitu. Iya. Ya, Karena kalau mungkin ngeliat PRJ itu masih sangat jauh ya. Iya. Ya dari Karena yang venue, venue-nya aja. iya venue aja. Iya. Maksudnya gini, kita sebenarnya bisa ya untuk Bisa mendatangkan banget. brand-brand besar gitu Bisa kayak banget. Coca-Cola misalnya atau apa Wings segala Bisa macam. banget. Karena mereka keren-keren loh setiap ada stand-nya itu. Iya, karena Booth-nya mereka juga custom jualan semua ya. di sini. Iya, Iya. itu yang menurut jadi orang punya daya tarik untuk Iya. datang. Iya, benar. Bahkan Jakarta Fair tiketing pun dibayar. Iya. Benar. Meledak gitu. Meledak. Ini yang gratis apalagi kan istilahnya Iya. gitu. Iya, balik lagi ya venue itu. Kalau venue-nya memadai, kan kalau di Jakarta Fair itu booth kopi aja itu orang-orang udah kayak kafe di situ kan. Iya, Ada kursi, ada meja gitu kan, ada games di dalam. Jadi nyaman juga Nyaman, orang untuk datang iya. ke situ benar. Cuman emang itu potensi banget sih. Potensi banget untuk Kota Serang yang tidak punya sumber daya alam kayak pertambangan gitu kan. Kita juga bukan kota industri, ya memang kota kreatif ini yang harus dimajuin. Harus dimajuin. Harus dimajuin. Setuju. Nah, lu kira-kira ada nggak nih kata-kata apa namanya, Ple? Motivasi. Mutiara. Ah, ini kata-kata. Mutiara sekarang udah murah. Udah murah Mutiara. Yang Udah KW murah ya? itu mah yang Iya, udah banyak yang ini. Apa namanya? Budidayakan, jadi murah. Kan demand supply. Iya. Iya. Benar. Oke. Ada nggak kata-kata motivasi nih? Mungkin ada pelaku ekonomi kreatif atau Ya. yang suka bergerak di dunia event ya, lo sok mangga. Iya, untuk teman-teman nih yang mungkin bergerak di dunia ekonomi kreatif, di event dan lain-lain, mungkin kalian punya keresahan dan mungkin kalian ingin menciptakan legacy lah gitu. Jadi maju aja, jangan
mundur, jangan patah semangat. Memang kegagalan itu pasti ada, tapi kegagalan itu bisa dijadikan proses untuk lebih baik ke depannya. Dan menurut gua kegagalan itu adalah ketika gua tua nanti, gua akan terucap bahwa oh coba dulu gua melakukan ini gitu. Nah itu tuh menurut gue itu adalah orang yang gagal gitu. Jadi ketika lo punya ide, punya apa, eksekusi langsung gitu. Jangan sampai lo di masa tua nanti merasa terucap pada diri sendiri ya. Coba gua dulu kayak gini gitu. Itu sempat terjadi sih di gue. Menyesal lah ya. Gue sempat terjadi, maksud gue di usia 20 coba gue udah ngebangun sebuah podcast. Nah, Ini sekarang tinggal nikmatin gitu. iya betul. Tapi menurut gue ya nggak ada kata terlambat kali ya. Nggak Coba aja ada. dulu lah Iya, gitu. betul gitu. Iya. Oke. Mantap, gelas Mantap. kosong terbaik. Saik. Biar nggak silau. Harus tuh ya. Bondolan. Tuh, gue tiap pakai kacamata selalu ada nyanyi kayak gitu kan. Anjing emang. Ya, kita ada Jargon. jargon. Tahu nggak? Jargon Wah, gelas gitu. kosong. Wah. Wah, itu sebuah produk Skylight. Oh. Yang belakangnya iya, iya. wah. Wah, oh iya benar. Biasanya kalau bintang tamu yang lain tuh awalan tuh langsung kaget tuh biasanya. Iya. Ini gua enggak, karena gua sering nonton gelas kosong. Wih, Ish. keren. Tapi Coba. udah subrek ya. Cubrek dong. Coba episode pertama siapa narsumnya? Si itu kan. Ya, kita langsung aja. Jargon. Oke, kita closing. Jangan lupa komen, Like subscribe. and share. Nice. Jangan lupa juga Apa? Enggak, emang gue ngerjain dia aja. Oke, kita closing aja. Gas kosong. Ha!